Salus ad Salvandum, teman-teman ya. Bacaan kita dari kitab 1 Raja-Raja ya, pasal keempat ya. Di situ diceritakan bahwa Raja Salomo ya mendapatkan jawaban doa apa yang dia minta. Raja Salomo meminta hikmat dan Tuhan memberikan ya. Nah, dari kisah Salomo ini ya, saya mau melanjutkan viti saya sebelumnya, yaitu tanpa bantuan Roh Kudus ya kita tidak mungkin bisa taat ya. Teman-teman, kita maunya itu adalah ketaatan yang sejati. Taat sejak awal, taat di pertengahan, dan sampai garis finish kita didapati tetap taat dan setia sehingga kita menerima mahkota kehidupan. Nah, teman-teman, taat dari awal, pertengahan, sampai akhir ini tidak mudah, teman-teman ya. Kita belajar dari pengalaman hidup Raja Salomo. Di awal pemerintahan Raja Salomo ya, di tahun-tahun pertamanya, mungkin 4 tahun, 5 tahun di awal, Salomo adalah raja yang sangat bijaksana ya. Dia mendapatkan anugerah berupa hikmat, pengetahuan yang sangat besar ya. Itu dikatakan melebihi pasir di lautan pengetahuan Raja Salomo ya. Sehingga pada zamannya itu Raja Salomo dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana. Dan Salomo pun taat ya. Dia taat kepada wejangan orang tuanya, yaitu Raja Daud ya. Dia taat kepada pesan-pesan terakhir Raja Daud ya. Raja Daud berpesan kepada Salomo, ya kurang lebih kau harus taat ya. Engkau harus taat kepada Tuhan Allahmu ya, kerjakan setiap apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu ya. Dan itu dikerjakan oleh Salomo di awal-awal pemerintahannya sampai dia membangun bait Allah yang sangat megah, sangat besar dan terkenal pada zamannya itu. Tetapi apa yang terjadi? Di puncak kejayaan Salomo mulai tidak bisa menjaga hatinya ya. Salomo mempunyai banyak istri dan gunting ya, sampai ratusan, seribuan ya. Nah, kenapa demikian? Bukan cuma itu, ternyata Salomo pun mendirikan kuil-kuil berhala, patung-patung berhala untuk wanita-wanita yang dia cintai. Waduh, ya ini teman-teman ya. Di awal dia terkenal dengan ketaatannya ya, sampai mendirikan rumah Allah yang sangat megah, terkenal itu ya. Dan terkenal juga dengan kebijaksanaannya dalam memerintah. Tetapi untuk perkara kecil, yaitu menjaga hatinya, Raja Salomo gagal. Nah, di sini teman-teman, berhubungan dengan viti saya sebelumnya, ketaatan tanpa bantuan Roh Kudus tidak mungkin menghasilkan ketaatan yang sejati. Ternyata ketaatan yang dilakukan oleh Salomo adalah ketaatan atas dasar ya, kemampuan dari dirinya sendiri. Karena hasil didikan daripada orang tuanya sejak kecil ya, dia takut akan Tuhan sehingga tertanam di dalam memori otaknya, hidupnya, dia harus taat. Nah, taatnya itu adalah taat ya berdasarkan referensi pikirannya dia.
berdasarkan pengalaman, wejangan, nasihat daripada orang tuanya. Intinya dia taat atas dasar kemampuan dirinya sendiri untuk taat. Ya. Nah, ketaatan yang demikian, teman-temannya, tidak akan bisa menjaga apabila hati kita mulai goyah, hati kita mulai menyeleweng. Nah, karena ketaatan demikian, ya, itu pondasinya kurang kokoh, tidak ada benteng yang menjaganya. Ya. Ketaatan harus dari bantuan Roh Kudus. Supaya apa? Ya supaya menjaga hati kita. Karena menjaga hati ini ternyata lebih susah, teman-teman ya. Menjaga hati apalagi di saat kita mengalami puncak-puncak kejayaan, Roh Kudus tanpa hadir di dalam hidup kita, hati kita menjadi liar. Dan ini dialami oleh Raja Salomo. Sehingga singkat cerita, permulaan yang baik dari Salomo dalam pemerintahannya berakhir dengan tidak baik, ya. Berakhir tidak happy ending, teman-teman ya. Salomo hilang, ya, perkenanan Tuhan atas hidupnya, ya. Padahal Salomo awalnya adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Jadi teman-teman ya, hendaklah kita taat dari awal, pertengahan, dengan akhir dengan mengikut sertakan Roh Kudus. Ketaatan kita adalah ketaatan karena Roh Kudus ada di dalam setiap pikiran kita, setiap tindak tanduk kita, dan setiap ucapan kita. Itu akan berakhir manis, teman-teman ya. Sudahkah teman-teman membaca Alkitabnya hari ini?